Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pecinta cerita horor tanah air. Selamat datang di channel Studio Malam. Terima kasih sudah mampir di sini. Semoga kalian dalam keadaan sehat, bahagia, dan siap merinding bersama kami. Cerita yang akan kalian dengarkan malam ini bukan sembarang kisah. Ini adalah potongan gelap dari desa yang pernah terlupakan. Duduk yang nyaman, matikan lampu, dan siapkan hati kalian. Karena cerita ini mungkin akan tinggal lebih lama dari yang kalian kira. Udara lembang di awal Januari menusuk sampai ke tulang. Aisyah memeluk ransel tuanya erat-erat, mencoba menahan dingin yang menyelinap lewat kaca jendela mobil Suzuki Carry tua milik ayahnya. Mesin mobil berderik pelan saat menanjak melewati tikungan yang dipagari pohon-pohon pinus tinggi. Jalanan masih basah bekas hujan malam tadi, dan kabut tipis menggantung di antara dedaunan. Mobil berhenti perlahan di depan sebuah gerbang hitam tinggi yang menjulang, diapit tembok batu alam yang rapi dan kokoh. Di balik pagar berdiri rumah megah bergaya modern dengan kaca-kaca lebar dan atap miring seperti rumah dalam iklan. "Ini benar rumahnya?" tanya Aisyah pelan, menelan ludah. Ayahnya mengangguk sambil mematikan mesin. "Teh Mita bilang jemputnya di sini aja. Bapak nggak usah masuk." Aisyah membuka pintu dan turun, ransel lusuhnya disampirkan di pundak. Ia melirik ke arah gerbang yang perlahan terbuka otomatis. Jantungnya berdebar. Ayahnya berdiri di samping mobil canggung melihat rumah sebesar itu. "Hati-hati ah, jangan lupa kabari ibu kalau ada apa-apa ya," pesannya sambil menepuk pundaknya. Aisyah mengangguk. "Iya pak, makasih udah nganter." Ayahnya buru-buru masuk kembali ke mobil menghindari rasa tidak enak di tengah lingkungan asing. Aisyah menarik napas dalam, melangkah pelan menyusuri jalan masuk menuju rumah. Pintu depan terbuka, dan seorang wanita keluar, tersenyum hangat. "Aisyah ya, alhamdulillah akhirnya sampai juga," sapa Teh Mita. Wanita itu mengenakan daster panjang dari kain sutra yang jatuh lembut. Rambutnya disanggul rapi. Meski wajahnya tersenyum, ada bayangan lelah di matanya yang tidak bisa disembunyikan. "Iya, Teh. Terima kasih sudah mau nerima saya tinggal di sini," jawab Aisyah hati-hati. "Ayo masuk dulu. Pasti capek di jalan." Begitu masuk, Aisyah langsung disambut suasana yang tidak pernah ia bayangkan. Lantai rumah mengkilap seperti cermin, sofa putih besar tertata rapi, dan jendela-jendela tinggi memperlihatkan pemandangan hijau Bukit Lembang yang menakjubkan. Di beberapa sudut, ada ukiran kayu dan anyaman bambu yang tampak mahal, menambah kesan artistik. Di ruang tengah, seorang gadis remaja sedang duduk menunduk sambil memainkan ponselnya. Rambutnya dikuncir dua. Saat melihat Aisyah, ia tersenyum malu-malu. "Halo kak, aku Nia," sapanya pelan. Aisyah membalas senyumnya. "Hai Nia." Teh Mita menepuk bahu Aisyah. "Nia anak saya usianya 15, gak usah sungkan, anggap aja rumah sendiri." Aisyah mengangguk, meski rasa kikuk makin menguat. Ia merasa seperti masuk ke dunia lain. Tak lama, 3 orang asisten rumah tangga muncul dari arah dapur. Teh Mita memperkenalkan mereka satu persatu. "Ini Bia, sudah paling lama di sini." Bia, wanita paruh baya dari Cianjur, tersenyum ramah. "Wilujeng Sumping Neng," katanya lembut. "Ini Enok, agak pendiam tapi kerjanya rapi," sambung Teh Mita. Enok hanya mengangguk sekilas sambil mengelap meja kaca. Dan yang paling muda, ini Dedek. Dedek muncul dengan nampan berisi teh dan pisang goreng. Ia tersenyum cerah. "Silakan kak." "Terima kasih," ujar Aisyah pelan. "Santai aja ya Syah. Mereka di sini udah seperti keluarga," tambah Teh Mita. Aisyah hanya tersenyum tipis. Hatinya belum bisa menerima semua keramahan itu begitu saja. "Sekarang Teh tunjukin kamarmu ya," ujar Teh Mita, berjalan ke arah tangga kayu yang lebar. Aisyah mengikuti naik ke lantai 2. Anak tangga dilapisi karpet merah tua, dindingnya dihiasi lukisan alam. Mereka sampai di kamar dengan pintu kayu jati dan pegangan kuningan. Di dalamnya, kamar itu terlalu besar untuk ukuran Aisyah. Tempat tidur rapi, lemari kayu mengkilap, dan jendela besar menghadap ke kebun teh di kejauhan.
kamar ini sekarang buat kamu. Nyaman, kan? Aisyah mengangguk. Iya, Teh. Terima kasih banyak. Saat ia menaruh ransel di meja belajar, Teh Mita menunjuk ke arah koridor yang lebih dalam. Oh iya, satu hal. Di ujung sana ada satu kamar yang khusus buat keluarga. Jangan pernah ke sana ya. Itu permintaan Kang Rudi. Nada suaranya berubah tegas. Matanya menatap tajam sesaat sebelum kembali tersenyum. Baik, Teh, jawab Aisyah. Tapi matanya sempat melihat pintu kayu gelap dengan gagang berbeda dari yang lain. Terkunci rapat. Sore menjelang malam, Aisyah mandi dan makan bersama Nia serta para ART. Kang Rudi masih di luar kota. Menu makan malam adalah soto Bandung dan lotek. Semua terasa enak, tapi entah kenapa Aisyah tetap merasa asing. Usai makan, ia kembali ke kamar dan membuka ranselnya. Di dalamnya ia menemukan secarik kertas dari ibunya. Tulisan tangan dengan doa dan pesan pendek. Belajar yang rajin. Jaga salat. Jangan lupa pulang kalau libur. Aisyah menatap tulisan itu lama, lalu melipatnya dan menyimpannya di dalam laci. Ia mengenakan mukena dan salat Isya, lalu mencoba membaca buku pegangan kuliah. Tapi pikirannya tidak tenang. Matanya berulang kali melirik ke arah koridor di luar kamar. Suara rumah terlalu sunyi, bahkan jam dinding pun terdengar jelas berdetak. Ia memejamkan mata. Dingin mulai merambat. Angin dari celah jendela membawa aroma lembab dari tanah basah. Aisyah menarik selimut hingga ke dagu. Tapi tetap saja rasa sesak menghampirinya. Ia merasa terlalu kecil di tengah rumah yang terlalu besar. Tak ada suara. Tapi juga tak ada kehangatan. Rumah ini terlalu rapi, terlalu bersih, terlalu diam. Seolah menyimpan sesuatu yang belum ia mengerti. Ia hanya ingin tidur, tapi tak bisa berhenti mendengarkan kalau ada yang bergerak di luar pintu itu. Dan untuk sesaat, Aisyah tidak tahu mana yang lebih menakutkan, keheningan yang sempurna, atau suara samar yang mungkin saja datang setelahnya. Cahaya matahari pagi menerobos pelan melalui celah tirai biru di jendela kamar. Aisyah membuka mata dengan kepala masih berat, tapi semangat baru tumbuh dalam dadanya. Ini hari pertamanya kuliah di Universitas Pendidikan Indonesia. Ia bangkit, mengambil mukena dan melaksanakan salat subuh yang sempat tertunda karena kelelahan semalam. Setelahnya, ia mengenakan kemeja putih dan celana kain hitam, dilengkapi jilbab katun krem kesayangannya. Di ruang makan, meja sudah penuh oleh sarapan, lengkap nasi timbel, ayam goreng kunyit, sambal, dan lalapan. Teh Mita sudah duduk, menyambut Aisyah dengan senyum tipis. Makan yang banyak, Syah. Nanti naik angkot ke kampus. Capek kalau perut kosong, katanya sambil menuangkan teh hangat ke cangkir. Iya, Teh. Terima kasih, jawab Aisyah, duduk dan mengambil sepotong ayam. Rasanya mengingatkannya pada masakan ibunya. Tak lama Nia turun dengan seragam SMA, rambut masih basah sedikit. Ia tampak lebih segar pagi ini, meski matanya masih sembab. Kak Aisyah nanti ke kampus naik apa? Tanyanya pelan sambil duduk. Aku biasa naik angkot nih, jadi nggak apa-apa naik angkot aja. Nia mengangguk. Aku tahu rutenya. Kalau mau bareng aku turun di sekolah, kakak lanjut. Obrolan singkat itu cukup membuat Aisyah merasa sedikit lebih ringan. Ada harapan bisa akrab dengan Nia. Perjalanan ke kampus ditempuh dengan angkot jurusan Cicahem. Sesak, bau bensin bercampur keringat, dan suara pedagang yang naik turun membuat Aisyah merasa sejenak kembali ke suasana Bandung yang dikenalnya. Di UPI, kampus ramai oleh mahasiswa baru. Ia mengikuti orientasi, mencatat jadwal, dan berkenalan dengan beberapa teman. Salah satu yang langsung mendekat adalah Rina, gadis cerewet asal Garut. Nama aku Rina. Kamu dari Bandung ya? Kayaknya logatnya mirip, katanya sambil tersenyum. Lebar Aisyah mengangguk. Iya, dari Cicadas, mereka cepat akrab. Saat makan bakso di kantin kampus, Rina mulai bercerita macam-macam, termasuk tentang hal mistis yang sering dibicarakan orang-orang di kampungnya. Katanya rumah-rumah besar di Lembang itu sering jadi tempat aneh-aneh. Banyak yang bilang ada yang gak kelihatan ikut tinggal, ucap Rina sambil menyeruput kuah bakso.
Aisyah tertawa kecil, tapi merasakan geli di tengkuknya. Sore hari Aisyah pulang naik angkot. Saat tiba rumah tampak sepi. Pia menyapu teras, Enok di dapur dan Dedek tidak kelihatan. Teh Mita lagi ke dokter mata di Bandung. Nia belum pulang les piano, kata Bia singkat. Aisyah mengangguk dan masuk. Rumah megah itu terasa terlalu senyap. Ia naik ke atas, berjalan perlahan ke kamarnya. Tangga kayu berderit halus tapi cukup membuat jantungnya berdegup lebih kencang. Saat melewati ujung koridor, matanya sempat melirik ke pintu kamar yang terlarang. Masih tertutup rapat. Malamnya setelah makan malam sendirian, karena Nia belum pulang dan Teh Mita belum kembali, Aisyah mengerjakan tugas orientasi di meja belajar. Lampu meja menyala hangat, dan laptop pinjaman dari program beasiswa terbuka dengan daftar jadwal kuliah. Ia mulai mencatat, tapi pikirannya sering melayang. Sekitar pukul 10:30 malam, rumah benar-benar sunyi. Aisyah hendak tidur ketika suara langkah terdengar dari koridor luar. Pelan, seperti seseorang berjalan perlahan. Ia menghentikan gerakan, mendengarkan. Langkah itu berhenti tepat di depan kamarnya. Jantungnya berdetak keras. Aisyah duduk diam, menunggu. Tidak ada suara lain. Setelah beberapa detik yang terasa sangat lama, ia bangkit dan mendekati pintu. Ia membuka sedikit, mengintip keluar. Koridor gelap, hanya lampu kecil di ujung tangga yang menyala. Tidak ada siapapun, ia menutup pintu kembali, menguncinya. Tapi dadanya masih terasa sesak. Ia mencoba mengabaikan dan kembali ke tempat tidur. Beberapa menit kemudian, terdengar suara klik, seperti kunci pintu diputar pelan. Aisyah menoleh, cepat. Daun pintunya sedikit terbuka. Padahal ia yakin tadi sudah menguncinya. Aroma samar seperti bunga kering masuk bersama udara dingin dari celah pintu itu. Ia segera menutupnya rapat dan mengunci 2 kali. Semua lampu kamar ia nyalakan. Ia berusaha tidur tapi tubuhnya tetap tegang. Selimut ia tarik hingga kepala. Matanya terpejam, tapi tidak bisa benar-benar lelap. Di dalam pikirannya pertanyaan berputar. Siapa yang berdiri di luar tadi? Kenapa pintu bisa terbuka sendiri? Keesokan paginya, saat sarapan, Nia sudah duduk di meja lebih dulu. Ia tidak banyak bicara, lebih sibuk dengan ponselnya. Teh Mita juga tampak lelah, matanya tetap murung meski berusaha tersenyum. Aisyah ingin bertanya tapi lidahnya keluh. Ia tidak tahu harus mulai dari mana, atau bahkan apakah mereka akan percaya. Ia merasa tidak enak jika mengusik ketenangan rumah yang bukan miliknya. Sore harinya, sebelum berangkat ke kampus, ia sempat berdiri cukup lama di koridor, menatap ujung lorong yang sunyi itu. Pintu kamar itu tetap tertutup, tapi ia merasa seperti sedang diperhatikan. Tirai salah satu jendela di ujung lantai 2 bergoyang pelan. Aisyah buru-buru turun, menepis pikiran-pikiran aneh yang mulai muncul. Hari-hari berikutnya ia jalani seperti biasa. Ia pergi kuliah, mencoba tertawa bersama Rina, berbaur dengan teman-teman baru. Tapi setiap kali pulang dan masuk ke dalam rumah, itu perasaannya seperti kembali berat. Setiap malam suara langkah itu datang. Tidak selalu terdengar, tapi cukup sering untuk membuat Aisyah terus merasa tidak tenang. Setiap pagi ia bangun dengan mata lelah, kepala berat, dan rasa ingin menyerah. Ia mulai menyimpan semuanya sendiri. Antara ingin bertanya, atau pura-pura tidak terjadi apa-apa. Seolah jika ia tidak membahasnya semuanya akan hilang. Tapi nyatanya, rasa itu tetap tinggal, di dinding, di lantai kayu, dan di udara yang terlalu hening. Hujan deras mengguyur Lembang malam itu. Suara air yang menimpa atap kaca di teras rumah Teh Mita seperti ketukan tak henti yang menyusup sampai ke kamar Aisyah. Di balik selimutnya, tubuh Aisyah mengejang. Ia tidak lagi bisa membedakan suara hujan dengan langkah pelan yang makin sering terdengar di koridor. Kadang hanya 1-2 langkah, kadang panjang dan mendekat. Semuanya datang saat jam melewati tengah malam. Aisyah membuka mata perlahan, menatap langit-langit kamar yang diterangi lampu redup. Suaranya kembali. Langkah kaki dari arah lorong. Ia duduk mencoba menenangkan diri lalu berdiri dan mendekati pintu. Hening. Tapi begitu ia tempelkan telinganya,
Suara itu terdengar, lirih, seperti bisikan. Bukan kata-kata yang jelas, hanya seperti gumaman. Sesekali serak, sesekali berdesis. Ia mundur menahan napas. Tangannya gemetar saat mengunci kembali pintu yang sebenarnya sudah terkunci. Ia menoleh ke arah jendela, memastikan tidak ada apa pun. Tapi tetap saja rasa tidak aman merayap masuk ke seluruh tubuh. Malam itu ia tidak tidur. Pagi harinya, di meja makan, Bia sibuk merapikan taplak dan menyusun piring. Namun berbeda dari biasanya, ia tak lagi menatap Aisyah dengan ramah. Pandangannya selalu tertunduk. Saat Aisyah menyapanya, Bia hanya mengangguk dan pergi ke dapur. Enok yang biasanya diam kini terlihat lebih tegang. Saat berselisih jalan di lorong, ia buru-buru membelok dan masuk ke ruang cuci tanpa berkata sepatah pun. Dedek pun tampak gelisah, sempat menjatuhkan sendok saat Aisyah hanya menanyakan apakah hujan semalam masuk ke dapur atau tidak. Tak satu pun dari mereka berani menatap matanya. Nia pun mulai berubah. Beberapa hari terakhir matanya selalu sembab. Ia sering turun ke meja makan tanpa bicara, makan terburu-buru, lalu langsung kembali ke kamarnya. Saat Aisyah mencoba membuka obrolan ringan soal sekolah atau les piano, Nia hanya menjawab singkat, kadang mengangguk tanpa suara. Ia selalu menghindari kontak mata. "Nih, kemarin katanya suka baca novel juga ya? Di rak kamarku ada beberapa. Boleh kau ambil?" ucap Aisyah mencoba mencairkan suasana. Nia hanya menjawab pelan, "Lagi nggak semangat baca, Kak." Aisyah tidak memaksa, tapi dalam hati ia bertanya, apakah semua orang di rumah ini pura-pura tidak tahu atau memang tidak berani bicara? Di kampus, Aisyah mulai kehilangan fokus. Saat Rina mengajaknya ke warung makan dekat fakultas, ia hanya diam dan memandangi nasi di piring. Ia kerap tertinggal mencatat materi kuliah, dan ketika dosen bertanya, ia sering tidak bisa menjawab dengan benar. Beberapa kali ia tertidur di kelas karena malam-malam yang panjang tanpa tidur. Rina sempat bertanya, "Kamu kenapa, Syah? Kelihatan lelah banget." Aisyah tersenyum singkat, "Tidur nggak nyenyak aja." Tapi nyatanya bukan hanya kurang tidur. Aisyah mulai merasa seperti hidup di dua dunia. Di kampus ia belajar, tertawa dengan teman-teman, menjalani hidup seperti mahasiswa biasa. Tapi begitu pulang ke rumah Teh Mita, semuanya berubah. Suasana selalu dingin, diam, dan malam hari suara itu selalu datang. Langkah, bisikan, dan udara yang terasa lebih berat dari udara biasa. Suatu malam, Aisyah bermimpi. Dalam mimpinya, ia berdiri di lorong gelap, seperti lorong rumah ini, tapi lebih panjang dan lebih sempit. Di ujungnya ada sosok tinggi besar, tidak punya wajah tapi seolah memiliki mata yang tajam. Sosok itu memanggil namanya, "Aisyah." Suara itu berat, lambat, menggema seperti dari dalam tanah. "Aisyah." Ia mencoba berlari tapi tidak bisa. Kakinya tak bergerak. Tubuhnya terpaku. Sosok itu semakin dekat. Suaranya makin kuat. Aisyah terbangun dengan napas terengah-engah dan keringat dingin membasahi punggung. Waktu menunjukkan pukul 2 lewat sedikit. Ia duduk di tepi ranjang, memeluk lutut. Dadanya berdegup kencang. Sekuat apapun ia mencoba mengabaikan, suara itu kembali terdengar. Langkah kaki pelan di luar pintu. Disusul bisikan yang lebih jelas. Ada kalimat pendek entah dalam bahasa apa. Suaranya seperti perempuan tua yang sedang merintih. Aisyah menggigit bibir. Ia ingin keluar dan berteriak, menantang siapapun yang bermain-main dengannya. Tapi kakinya tidak mau bergerak. Ia juga tidak tahu kepada siapa harus bicara. "Teh Mita?" Wajahnya selalu tenang, seolah tidak ada yang aneh. "Nia?" Sudah terlalu tertutup. ART? Mereka semua tampak menghindar. Lalu siapa yang bisa ia percaya? Pagi, harinya ia menatap wajahnya di cermin. Kantung matanya menghitam. Kulitnya tampak lebih pucat dari sebelumnya. Ia menyisir rambutnya pelan, lalu mengenakan jilbab dengan gerakan lambat. Suara langkah kaki dari semalam masih tertinggal di telinganya. Ia belum menemukan jawaban apapun, tapi pertanyaan makin bertumpuk. Apakah ia masih bisa bertahan di rumah itu?
Beasiswa ini adalah satu-satunya cara ia bisa kuliah. Ia tidak ingin mengecewakan orang tuanya. Tapi tubuhnya mulai lelah, jiwanya lebih letih. Setiap malam yang berlalu seperti menyedot sisa-sisa keberaniannya. Ia mulai takut akan menjadi bagian dari sesuatu yang tidak pernah ia pahami sepenuhnya. Dan malam selalu datang dengan janji yang sama. Suara itu akan kembali. Bisikan itu akan muncul. Dan Aisyah akan kembali mencoba tidur dengan rasa takut yang tak punya nama. Malam itu hujan reda lebih awal. Udara Lembang terasa sangat dingin, seperti mencubit kulit dari balik jendela yang berembun. Jam hampir menunjuk ke angka 11 saat seluruh lantai bawah sudah gelap. Suara televisi di ruang tamu telah mati. Teh Mita sudah masuk ke kamarnya sejak pukul 9. Nia tidak keluar sejak pulang dari sekolah, dan suara dari dapur pun sudah lama tidak terdengar. Rumah itu benar-benar sunyi. Aisyah duduk di pinggir tempat tidur. Jantungnya berdetak lebih kencang dari biasanya. Di tangannya ia menggenggam senter kecil, hadiah dari ayahnya sebelum berangkat ke Lembang. Senter itu selama ini hanya disimpan di laci. Tapi malam ini, entah mengapa ia keluarkan. Dorongan untuk melihat kamar di ujung koridor terasa lebih kuat dari rasa takut yang selama ini ia pelihara. Ia berdiri pelan, menapakkan kaki ke lantai kayu dengan hati-hati agar tidak menimbulkan suara. Gagang pintu kamarnya ia buka perlahan dan koridor gelap menyambutnya. Udara di lorong itu berbeda, lebih dingin, lebih berat. Tirai jendela di ujung bergoyang pelan, terkena angin lembut. Cahaya dari lampu kecil di tangga cukup membantu tapi tidak membuat tenang. Langkah Aisyah pelan. Setiap papan kayu yang ia injak berbunyi lirih. Napasnya ditahan, telapak tangannya mulai berkeringat. Ketika ia sampai di depan pintu kamar terlarang, ia melihat sesuatu yang tidak biasa. Pintu itu tidak tertutup rapat seperti biasanya. Ada celah kecil, sekitar 2 jari lebarnya. Aisyah mendekatkan wajahnya. Mengintip ke dalam celah gelap itu, ruangan di dalam terlihat sangat berbeda dari kamar lainnya. Ia tidak bisa menahan diri. Tangan kirinya mendorong pelan daun pintu yang ternyata tidak terkunci. Cek-klik. Bunyi kecil itu terdengar sangat keras di telinganya. Ia masuk, ruangan itu sunyi. Dindingnya dilapisi kain hitam. Bau menyengat seperti bunga kering yang busuk memenuhi udara. Di tengah ruangan ada tempat tidur besar yang tertutup kain putih. Di atasnya berserakan kelopak bunga kering. Sebagian sudah menghitam. Di sudut ruangan ada meja kayu kecil dengan lilin-lilin yang sudah meleleh dan padam. Di atas meja itu ada mangkuk tembaga berisi abu, kain merah kecil, dan tulang-tulang kecil yang tertata rapi. Sebuah foto dalam bingkai kayu berdiri di tengah meja, tapi gambar di dalamnya sudah kabur dan kusam. Aisyah melangkah pelan. Senter di tangannya menyapu ruangan. Semua benda yang ada di ruangan itu terasa asing. Tidak ada satupun yang menjelaskan fungsinya. Tapi suasana di dalamnya lebih menyerupai tempat pemujaan daripada kamar tidur. Saat ia hendak lebih dekat ke meja, senter di tangannya menangkap sesuatu di sudut ruangan. Bayangan, sosok besar berdiri di sana. Tidak bergerak, tidak berbicara. Tapi, keberadaannya memenuhi seluruh ruangan. Aisyah tidak bisa melihat wajahnya. Sosok itu tinggi, besar, dan gelap. Lebih gelap dari kegelapan di sekitarnya. Seketika, tubuh Aisyah kaku. Nafasnya tercekat. Matanya membelalak. Ia tidak tahu berapa detik ia berdiri terpaku sebelum akhirnya kaki dan akalnya kembali bekerja bersamaan. Ia lari, keluar dari ruangan, membanting pintu, berlari sepanjang lorong, masuk ke kamar, mengunci pintu 2 kali, lalu jatuh terduduk di lantai. Selimut ia tarik sambil memeluk lutut mencoba menahan suara napas yang memburu. Tak ada suara mengejar, tapi tubuhnya tetap gemetar sampai ia tertidur dalam posisi duduk. Tak sempat membuka mukena atau membereskan tas kuliah yang masih di kursi. Pagi harinya, ia bangun dengan kepala berat. Cahaya pagi dari jendela tidak membuatnya lega. Saat turun, ke ruang makan, Teh Mita sudah duduk di kursi. Tatapan matanya tidak seperti biasanya. Dingin. Tenang, tapi tajam. Aisyah, katanya lirih, tanpa senyum. Saya sudah bilang,
Jangan dekati kamar itu. Aisyah menunduk. Tangannya mencengkeram. Ujung baju, mulutnya tak bisa menjawab. Bukan urusan kamu dan demi kebaikan kamu sendiri. Patuhi aturan di rumah ini. Suaranya tetap datar, tak ada nada marah. Tapi tekanan kalimatnya menusuk lebih tajam dari bentakan. Aisyah hanya mengangguk kecil. Dari ujung meja, Nia duduk sambil menatap ke piringnya. Ia tidak makan, tidak minum. Ketika Aisyah melihat ke arahnya, Nia buru-buru menunduk. Tatapannya menghindar dan napasnya cepat. Seolah ia tahu sesuatu. Seolah ia juga pernah melakukan hal yang sama. Tapi bibirnya tetap diam. Dedek membawa nampan, berisi teh ke meja, tapi tangannya gemetar. Ia hampir menjatuhkan cangkir, lalu cepat-cepat mundur ke dapur. Aisyah tidak sanggup makan. Pikirannya dipenuhi bayangan kain hitam, bunga kering, dan sosok besar di sudut kamar. Tapi lebih dari itu rasa bersalah mulai tumbuh. Ia sudah melanggar larangan. Ia masuk ke ruangan yang jelas-jelas dikatakan jangan. Tapi rasa bersalah itu tidak cukup kuat untuk menghapus keyakinan barunya bahwa rumah ini memang menyimpan sesuatu yang disembunyikan. Bukan sekadar larangan, bukan sekadar privasi. Ada hal yang tidak ingin dibuka, tidak ingin dibicarakan, tidak ingin dilihat. Dan kini, Aisyah sudah melihatnya. Langit Bandung berawan saat Aisyah duduk di kantin kampus bersama Rina, mengaduk-aduk es teh yang sudah mencair setengah. Sejak insiden malam itu, pikirannya tak bisa tenang. Tatapan dingin teh Mita, sikap canggung para ART, dan diamnya Nia seperti kepingan teka-teki yang tidak bisa ia abaikan lagi. Kali ini, ia ingin tahu lebih jauh, dan satu-satunya orang yang bisa ia ajak bicara adalah Rina. "Rin," ucap Aisyah pelan, "kamu pernah dengar sesuatu tentang keluarga yang tinggal di Lembang? Dekat kebun teh, rumahnya gede banget." Rina menatapnya, alis sedikit mengernyit. "Lembang? Rumah gede yang dikelilingi pinus itu? Temen aku pernah cerita soal rumah semacam itu. Emangnya kenapa?" Aisyah menarik napas. "Aku tinggal di situ. Dapat beasiswa dari salah satu penghuninya." "Oh, serius?" Aisyah mengangguk. "Tapi, ada yang gak beres. Rumahnya terlalu sepi. Malam-malam sering ada suara aneh. Dan, mereka larang aku deketin satu kamar. Tapi aku pernah lihat isinya." Rina terdiam sejenak, lalu bersandar ke kursi. "Teman aku, orang Lembang asli, dia pernah bilang, ada keluarga di sana yang dulunya biasa-biasa aja. Tapi sejak anak perempuannya meninggal, hidup mereka berubah drastis." "Ada nama?" desak Aisyah. "Kalau nggak salah, anaknya namanya Siti. Meninggal 2008 karena kecelakaan. Terus suami ibunya, Kang siapa gitu, meninggal 2 atau 3 tahun setelah itu." Aisyah menelan ludah. "Kang Bima." Rina menoleh cepat. "Iya, itu dia. Kamu kenal?" Aisyah tidak langsung menjawab. Pikirannya melayang. Nama itu pernah disebut ibunya, tapi samar. Sekadar sepupu jauh dari pihak ibu yang hidupnya berubah sejak menikah dengan pebisnis. Tak pernah disebut bahwa ia janda atau pernah kehilangan anak. Mereka bilang Kang Bima jatuh dari balkon lantai 2. Tapi ada yang bilang bukan kecelakaan, lanjut Rina dengan suara pelan. "Waktu itu banyak yang ngomongin, katanya rumah itu berubah setelah 2 kematian itu. Jadi lebih tertutup. Tapi anehnya, beberapa bulan kemudian mereka tiba-tiba kaya." Aisyah memandang kosong ke arah meja. "Kayaknya, aku udah terlalu jauh masuk ke hidup mereka." Rina menatapnya lama. "Syah, kamu baik-baik aja kan di sana?" Aisyah mengangguk pelan. "Nggak tahu." Pulang dari kampus, Aisyah naik angkot sendirian. Suara mesin derik pintu dan hiruk-pikuk penumpang terasa seperti gema jauh di telinganya. Pikirannya penuh. Ia membayangkan wajah Siti, gadis, remaja yang meninggal muda, dan Kang Bima yang jatuh dari balkon. Lalu ruangan dengan kain hitam dan bunga kering itu, semuanya seperti terikat satu sama lain. Sesampainya di rumah,
Langit Lembang mulai gelap. Lampu-lampu rumah sudah menyala. Aisyah masuk pelan, menyapa Bia yang sedang melipat kain lap di dekat dapur. "Sore, Bia." Bia hanya mengangguk sekilas, lalu buru-buru mengalihkan pandangan. "Enok mana?" tanya Aisyah. "Di dalam. Lagi bersihin kamar mandi," jawab Bia pendek. Aisyah melangkah pelan melewati lorong. Tangga menuju lantai 2 seperti terasa lebih sempit dari biasanya. Di ruang tengah, Nia duduk di sofa memandangi televisi yang menyala tanpa suara. Wajahnya pucat. Saat Aisyah duduk di sampingnya, Nia tidak menoleh. "Nia," panggil Aisyah pelan. Nia tetap diam. "Kalau kamu ngerasa nggak nyaman, kamu bisa cerita ke aku," lanjutnya. Nia menggeleng. "Gak apa-apa, Kak." Tapi mata Nia tampak merah, seperti habis menangis. Malam itu makan malam berlangsung dalam suasana tegang. Teh Mita hanya bicara jika perlu. Kang Rudi tidak ada di rumah. Nia makan dengan kepala tertunduk. Aisyah hanya memainkan sendok dan garpunya, tidak menyentuh ikan goreng. Di piring usai makan, Dedek datang membawa teh ke meja. Tangannya gemetar. Saat Aisyah menoleh, Dedek buru-buru pergi tanpa bicara. Di kamar, Aisyah duduk di atas tempat tidur. Senter kecil di laci meja belajar ia keluarkan lagi. Ia pandangi benda itu lama, teringat kejadian malam saat ia menyelinap ke kamar terlarang. Aroma bunga kering masih terasa di ingatannya. Sosok tinggi besar itu, tatapan tak terlihatnya, dan meja dengan lilin serta foto kabur. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, apa yang sebenarnya sedang terjadi? Kenapa kamar itu seperti ruang persembunyian? Kenapa rumah ini terlalu tenang tapi juga terlalu gelap? Di luar kamar, suara langkah kaki terdengar samar, tapi Aisyah tidak lagi buru-buru bangun. Ia hanya menunduk, memeluk lututnya sendiri, dan membiarkan suara itu lewat. Ia tahu malam akan terus datang, dan suara itu akan terus muncul. Bukan hanya dari luar pintu, tapi dari dalam pikirannya yang perlahan semakin yakin, rumah ini bukan hanya tempat tinggal. Rumah ini adalah tempat menyimpan sesuatu yang tidak boleh dibuka, tapi Aisyah sudah membukanya. Dan rasa bersalah itu menempel seperti bayangan di dinding, diam tapi tak pernah hilang. Aisyah menyalakan lampu meja, membuka laptop dan mencoba menyelesaikan tugas kuliah yang menumpuk. Hujan rintik terdengar di luar, mengalir pelan di kaca jendela kamarnya. Jam di dinding menunjukkan pukul 11 lewat sedikit. Di luar kamar, rumah tampak tenang seperti biasa, terlalu tenang. Setelah beberapa halaman terbaca, matanya mulai berat. Ia menutup laptop dan merebahkan tubuh ke kasur. Lampu tetap menyala, selimut ia tarik sampai leher, dan matanya perlahan terpejam. Tapi belum lama ia terlelap, suara itu datang lagi. Langkah kaki pelan dari luar koridor kali ini terdengar sangat jelas. Tidak terburu-buru tapi penuh niat. Aisyah terbangun, duduk dengan napas tertahan. Ia tidak ingin bergerak, tidak ingin membuka suara. Ia menunggu suara itu menghilang. Namun langkah itu tidak menjauh. Justru berhenti tepat di depan kamarnya. Aisyah berdiri perlahan. Ia menatap pintu yang kini seperti hidup. Tidak ada suara lain. Hanya detak jam dan hembusan angin dari luar jendela. Tiba-tiba lampu kamar berkedip satu kali, lalu padam. Kamar gelap total. Senter kecil yang biasanya ada di meja tidak ada. Ia terdiam. Panik mulai merayap dari ujung kaki. Perlahan matanya terbiasa dalam gelap, lalu ia melihatnya. Di sudut kamar berdiri sosok besar yang sama. Lebih tinggi dari manusia biasa, bayangannya memenuhi sisi ruangan. Tidak punya wajah, hanya hitam dan tebal. Tapi Aisyah bisa merasakan tatapannya. Dingin, menusuk dan sangat dekat. Aisyah, suaranya rendah dan berat. Seperti datang dari dalam dinding. Aisyah menjerit. Suara itu meledak dari tenggorokannya. Ia mundur, menabrak meja, terjatuh ke lantai. Pintu terbuka tiba-tiba dan Nia muncul dengan wajah pucat. "Kak Aisyah." Nia berlari dan memeluknya. "Ada apa?" Ada sesuatu di sudut kamar. Barusan, Aisyah tergagap. Nia menatap ke arah yang Aisyah tunjuk.
tapi tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya menggenggam tangan Aisyah erat, matanya berkaca-kaca, tubuhnya juga gemetar. Aku juga pernah lihat, Kak. Bisiknya pelan, hampir tidak terdengar. Aisyah menoleh cepat. Apa maksudmu? Nia menggeleng cepat. Udah, ya, kamu istirahat aja. Aku temenin di sini malam ini. Nia, tolong, bilang apa yang kamu tahu. Aisyah memohon, suaranya lemah. Tapi Nia hanya mengalihkan pandangan. Besok aja ya, besok aku cerita. Mereka tidur dalam diam. Nia duduk di kursi belajar. Aisyah tetap di kasur. Lampu kembali dinyalakan. Tidak ada suara lagi malam itu, tapi Aisyah tidak bisa memejamkan mata. Pagi harinya, Aisyah bangun lebih awal dari biasanya. Langsung setelah salat, ia mengambil ponselnya dan menghubungi ibunya di Bandung. Suaranya gemetar saat berbicara. Bu, jemput Aisyah, sekarang ya. Ibunya terdiam beberapa detik. Kamu kenapa, sayang? Aisyah menarik napas panjang. Di sini nggak aman, Bu. Aisyah nggak kuat. Malam tadi, ada yang masuk kamar Aisyah. Kamu nggak kenapa-napa kan? Suara ibunya panik. Nggak, Bu. Tapi Aisyah nggak bisa tinggal di sini lagi. Ibu bilang ke bapak, nanti sore kita jemput kamu. Pokoknya pulang aja dulu. Soal beasiswa kita pikir nanti. Setelah telepon dimatikan, Aisyah merasa lega. Tapi juga bersalah. Ia tahu betapa berharganya beasiswa ini untuk keluarganya. Tapi rasa takutnya sudah sampai batas. Ia tidak ingin mengorbankan kewarasannya demi kuliah. Sore itu, saat beres-beres kamar, Aisyah turun ke lantai bawah untuk mengambil barang di ruang tamu. Saat hendak naik kembali, ia mendengar suara pelan dari balik dinding dekat dapur. Suara itu seperti bisikan orang berbicara serius. Ia mendekat perlahan, menahan napas. Aku udah bilang, kamar itu nggak boleh terbuka lagi, Rudi. Kalau sampai ketahuan, kita bisa habis. Suara itu suara Teh Mita. Siapa yang buka? Kamu yakin bukan ART? Suara Kang Rudi terdengar berat. Bukan, aku yakin anak itu. Hening sejenak. Lalu suara Kang Rudi, pelan namun tegas. Kalau dia curiga, kita harus lepasin dia sebelum semuanya makin rumit. Langkah kaki terdengar, mendekat. Aisyah buru-buru mundur dan kembali ke atas, jantungnya seperti mau pecah. Di dalam kamar, ia duduk lama di pinggir kasur. Pikiran berputar, kalimat Teh Mita mengukuhkan semuanya. Kamar itu memang menyimpan sesuatu, bukan sekadar kamar biasa. Dan mereka tahu Aisyah sudah melihatnya. Ia tidak hanya merasa takut sekarang, ia merasa sedang diawasi. Perasaan bersalah itu kembali datang, lebih kuat dari sebelumnya. Aisyah tahu, ia sudah melampaui batas. Tapi ia juga tahu kalau tetap tinggal di sini sesuatu yang lebih buruk bisa terjadi. Ia memandang keluar jendela. Langit Lembang mendung. Angin berembus pelan, membawa aroma basah tanah yang tak lagi menenangkan. Ada perasaan yang tidak bisa dijelaskan, seperti sedang menunggu waktu untuk pergi. Tapi perasaan itu tidak datang. Sendirian, ia membawa beban yang tidak bisa ia ceritakan kepada siapapun. Mobil tua Suzuki Carry milik ayahnya berhenti di depan rumah Teh Mita menjelang maghrib. Langit Lembang mulai menggelap, kabut tipis turun perlahan dari perbukitan. Dari balik jendela kamarnya, Aisyah melihat sosok ayahnya berdiri sambil membuka pintu mobil. Tangannya menggenggam topi lusuh, wajahnya cemas. Ia turun dengan ransel, tergantung di bahu dan koper kecil ditarik pelan. Nia berdiri di ambang pintu rumah menggigit bibirnya. Teh Mita tidak terlihat, hanya Bia yang melirik sebentar dari dapur, lalu kembali sibuk dengan kompor. Tidak ada salam perpisahan, tidak ada pelukan. Saat Aisyah melangkah ke arah mobil, Nia mendekat menahan napas. Kah, maaf, aku nggak bisa cerita apa-apa. Bisiknya nyaris tanpa suara. Aisyah hanya mengangguk. Ia tidak ingin memaksa. Tangannya sempat menyentuh lengan Nia sejenak, lalu melepaskannya. Pintu mobil ditutup, dan ayahnya mulai menghidupkan mesin. Tanpa menoleh ke belakang, Aisyah duduk diam memeluk ransel di pangkuan.
Mobil perlahan menuruni jalanan berkelok menuju Bandung. Ayahnya diam cukup lama, hanya suara mesin dan lagu dari kaset tua yang memecah sunyi. Lagu Sunda lawas mengalun samar, entah dari tahun berapa. Hawa dingin menyelinap masuk dari jendela samping yang tidak tertutup rapat. Aisyah menyandarkan kepala di kaca, matanya menatap kabut yang menggulung lembut di antara pohon-pohon pinus. Setelah beberapa menit, ayahnya akhirnya bicara. Suaranya pelan, seperti menyaring kalimat dari hati-hati. Kamu nggak mau cerita sekarang pun, Bapak ngerti. Tapi waktu nunggu kamu tadi, Bapak jadi mikir. Dulu pernah dengar cerita tentang keluarga Teh Mita. Aisyah menoleh sedikit. Cerita apa, Pak? Ya, cuman omongan orang terminal. Katanya, sebelum mereka kaya raya, hidup mereka biasa aja, sama kayak kita. Tapi habis anaknya meninggal, terus suaminya meninggal juga, tiba-tiba rumahnya jadi segede itu. Mobilnya banyak, bisnisnya jalan, kayak nggak masuk akal aja. Aisyah menunduk, tangannya mengepal di atas ransel. Ia tidak berniat bercerita banyak, tapi bagian itu, kematian Siti dan Kang Bima, memang menyimpan sesuatu. Dan kini ia tahu, bukan hanya firasatnya yang bicara. Bapak nggak percaya begituan sih, lanjut ayahnya. Tapi yang aneh-aneh kayaknya emang kejadian di situ. Rumahnya, hawanya nggak enak. Aisyah hanya mengangguk kecil. Ia tidak menceritakan tentang malam-malam yang menakutkan. Tidak tentang suara langkah kaki, bisikan di lorong, atau sosok gelap di kamarnya. Tidak juga tentang kamar terlarang yang isinya seperti ruang pemujaan. Semua itu ia simpan sendiri. Ia hanya bilang bahwa ia tidak nyaman, tidak kuat, dan ingin pulang. Yang penting kamu selamat. Kuliah nanti bisa dicari lagi caranya. Ibu kamu juga setuju, kata ayahnya sambil tetap menatap jalan. Saat mereka memasuki kawasan Bandung, lampu-lampu, kota mulai menggantikan gelapnya kabut Lembang. Jalanan lebih ramai, suara klakson dan deru kendaraan menghidupkan kembali dunia yang sebelumnya terasa mati. Sesampainya di Cicadas, rumah kecil dengan dinding bata ekspos dan lantai semen itu menyambut dengan hangat. Ibunya berdiri di depan pintu, matanya berkaca-kaca. Ya Allah, Syah, ibu kira kamu kenapa-kenapa? Katanya langsung memeluk Aisyah erat. Aisyah tak menjawab. Ia hanya memejamkan mata, menempelkan wajah di bahu ibunya. Hangat itu lebih kuat dari apapun yang ia rasakan selama berminggu-minggu terakhir. Setelah mandi dan berganti pakaian, Aisyah duduk di ruang tamu yang sederhana. Teh hangat dan soto Bandung buatan ibunya menunggu di meja. Aroma kuah kunyit dan daun bawang menyapa indera seperti pelukan. Ia makan perlahan, tidak banyak bicara. Ayahnya duduk di samping, sementara ibunya sesekali menatapnya dengan sorot, cemas. Nggak harus cerita detail, Syah. Tapi ibu juga pernah dengar cerita dari tetangga pasar. Katanya keluarga Teh Mita memang berubah setelah 2 orang itu meninggal. Ada yang bilang mereka pakai jalan pintas buat sukses, kata ibunya pelan. Aisyah meletakkan sendok. Nafasnya ditarik panjang. Aisyah nggak tahu pasti, Bu. Tapi yang Aisyah alami di sana, aneh dan menakutkan. Ibunya tidak mendesak. Ia hanya mengusap punggung. Putrinya pelan. Setelah malam turun sepenuhnya, Aisyah masuk ke kamar lamanya. Kamar kecil itu kini terasa seperti ruang paling aman di dunia. Ia duduk di kasur, memeluk bantal, dan menatap jendela. Tidak ada tirai tebal, tidak ada suara langkah dari lorong, tidak ada kain hitam, bunga kering, atau bayangan besar di sudut ruangan. Namun di dalam dirinya, ada ruang yang tetap sesak. Bukan hanya karena ketakutan yang belum hilang, tapi juga rasa bersalah yang masih membekas. Ia tahu, beasiswa itu adalah harapan besar untuk keluarganya. Ia tahu betapa sulitnya perjuangan ayahnya menyisihkan uang, betapa beratnya ibunya membesarkan harapan agar anak perempuannya bisa kuliah. Tapi ia juga tahu, jika ia tetap tinggal, bukan hanya tubuhnya yang lelah, jiwanya pun bisa hancur. Malam itu Aisyah berbaring dengan mata terbuka. Rumah ini sempit dan sederhana tapi tenang. Dan tenang adalah hal yang tak bisa ia beli dengan beasiswa, prestis, atau rumah mewah. Tenang adalah sesuatu yang baru ia sadari. Sangat penting untuk tetap waras.
Sudah hampir 2 minggu sejak Aisyah kembali ke rumah kecilnya di Cicadas. Hari-harinya kembali terisi dengan suara bising jalan raya, tukang sayur yang lewat setiap pagi, dan aroma kopi tubruk yang selalu diseduh ayahnya sebelum subuh. Ia kembali mengikuti perkuliahan di UPI seperti biasa. Kini berangkat dari rumah menggunakan 2 kali angkot, lebih jauh, lebih melelahkan, tapi entah kenapa terasa jauh lebih ringan. Setiap pagi, Rina menyambutnya di gerbang kampus dengan tawa dan cerita-cerita ringan. Kadang tentang dosen yang selalu lupa bawa pointer, kadang tentang drama teman-teman di grup WhatsApp kelas. Rina seakan tahu Aisyah butuh suara riuh, butuh gangguan agar tidak terus memikirkan sesuatu yang sudah ia tinggalkan. "Syah, kamu makin cerah sekarang. Waktu masih di Lembang, kayak pucat gitu, tahu nggak?" kata Rina saat mereka duduk di kantin sambil menyantap nasi rames. Aisyah tersenyum, mungkin karena sekarang tidurku lebih nyenyak. Meski begitu, tidak ada malam yang benar-benar sunyi. Setiap kali hendak tidur, Aisyah masih memastikan pintu kamarnya terkunci 2 kali. Ia menyalakan lampu kecil di sudut ruangan dan menyembunyikan senter kecil di bawah bantal. Kadang ia terbangun tengah malam hanya untuk memeriksa sudut ruangan. Meskipun tidak pernah ada suara langkah atau bayangan gelap lagi, pikirannya tetap siaga. Bayangan dari rumah megah di Lembang itu seperti sudah tertanam di bawah kulitnya. Suatu sore, saat mereka berjalan pulang usai kelas tambahan, Rina menatap Aisyah lama. "Syah, kamu udah mulai tenang, tapi kok aku masih ngerasa kamu kayak narik diri gitu. Kamu tuh nggak harus sendirian terus, yuk cari kos bareng biar lebih gampang ke kampus, daripada naik angkot jauh tiap hari." Aisyah menoleh. "Kosan? Iya, yang deket aja. Kita bisa patungan. Gak usah gede-gede, asal aman." Aisyah terdiam sesaat. Ia mulai membayangkan kemungkinan itu. Tinggal bareng sahabat yang ia percaya, dekat ke kampus, bebas dari gangguan rumah Lembang. Tapi bagian dari dirinya masih dicekam rasa takut. Bukan pada tempat, tapi pada ikatan. Ia takut kembali terikat pada apapun yang berbau masa lalu. "Syah?" Aisyah tersenyum tipis. "Aku pikir-pikir dulu ya." Rina mengangguk. "Gak maksa kok, tapi kalau mau aku serius. Kita bisa saling jagain." Malamnya, Aisyah duduk di kasur sambil memeluk lutut. Lampu kamar redup dan di luar terdengar suara hujan rintik. Ia memikirkan Nia. Gadis pendiam itu dengan mata sembab dan tangan gemetar. Aisyah masih bisa mengingat dengan jelas bagaimana Nia duduk di sampingnya malam itu, berusaha menenangkan meski wajahnya sendiri ketakutan. Bagaimana kabar Nia sekarang? Apakah ia masih mendengar suara langkah-langkah itu setiap malam? Apakah ia masih menyimpan rahasia yang tak pernah bisa ia ucapkan? Ponsel Aisyah bergetar. Sebuah nomor tak dikenal muncul di layar. Ia angkat dengan hati-hati. "Halo? Assalamualaikum." "Aisyah, ini Teh Mita." Suara itu terdengar lembut, tenang seperti biasa, tapi bagi Aisyah ada luka yang langsung terbuka. "Waalaikumsalam Teh," jawabnya pelan. "Maaf ya, Teh baru sempat hubungi. Teh cuma mau tanya kabarmu sekarang. Kuliah masih lanjut kan?" "Iya, alhamdulillah masih. Saya minta maaf kalau selama di rumah kamu merasa nggak nyaman. Saya tahu kamu pulang mendadak dan mungkin banyak hal yang kamu bingungin, tapi Teh masih ingin bantu. Kalau kamu mau, beasiswanya bisa tetap dilanjutkan. Tapi kamu nggak perlu tinggal di rumah kami lagi. Tinggal di kos juga boleh." Aisyah terdiam. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Tawaran itu seperti melemparkan kembali semua keraguan ke pangkuannya. "Saya paham kalau kamu masih trauma, tapi saya juga nggak mau kamu berhenti kuliah karena takut," lanjut Teh Mita. "Terima kasih Teh, tapi saya sudah memutuskan untuk cari cara lain," ucap Aisyah akhirnya. Suaranya pelan tapi pasti. "Kamu yakin?" "Iya Teh, saya nggak mau lagi terikat pada hal yang saya sendiri nggak ngerti." Ada jeda di ujung telepon. Lalu suara helaan napas dari Teh Mita. "Baiklah, kalau kamu butuh apa-apa, Teh tetap bisa dihubungi." "Terima kasih Teh." Telepon ditutup. Aisyah meletakkan ponselnya di meja,
lalu menatap langit-langit kamar yang penuh bercak air karena bocor lama. Rumah ini kecil, sempit, dan tidak punya kasur empuk seperti di Lembang. Tapi disinilah ia bisa menarik napas tanpa merasa ada yang mengintai. Malam makin larut, lampu kecil di sudut tetap menyala. Dan seperti biasa, sebelum memejamkan mata, Aisyah bangkit dan memeriksa pintu sekali lagi. Tangannya sudah hafal letak kunci. Ia tahu ini hanya rutinitas. Tapi dalam hati kecilnya, ada sesuatu yang belum selesai. Bayangan dari lorong panjang, itu tetap ada. Tidak datang dalam wujud nyata, tapi dalam ingatan yang sulit dihapus. Dan mungkin akan terus tinggal di sana. Matahari mulai naik saat Aisyah membuka jendela kamarnya. Udara pagi dari gang sempit di Cicadas menyusup masuk bersama bau tempe goreng dari warung depan dan suara motor yang melintas satu-satu. Kamar kecilnya tidak berubah sejak ia pulang dari Lembang. Dindingnya masih sedikit mengelupas, tirainya masih dari kain motif bunga murah yang dibeli di Pasar Kosambi. Tapi kamar ini tidak pernah membuatnya sesak, tidak seperti kamar luas di lantai 2 rumah megah itu. Sudah hampir 2 bulan sejak ia meninggalkan rumah Teh Mita. Kuliah berjalan seperti biasa, tugas datang silih berganti, dan Aisyah perlahan terbiasa hidup seperti dulu. Ia dan Rina belum jadi pindah ke kosan bareng, tapi mereka sering menghabiskan waktu bersama di perpustakaan atau warung makan depan kampus. Rina tidak pernah lagi menanyakan detail tentang apa yang terjadi di Lembang. Dan Aisyah tidak pernah merasa perlu menceritakan lebih dari yang sudah ia bagi. Namun meski siang hari terasa normal, malam-malam tetap menjadi ruang yang lain. Beberapa malam, Aisyah terbangun karena mimpi. Mimpinya tidak selalu jelas. Kadang hanya berupa lorong panjang dengan cahaya temaram. Kadang suara bisikan di balik pintu. Kadang sekilas bayangan kain hitam yang bergoyang pelan, seperti disapu angin. Tapi yang paling sering muncul adalah aroma itu, bunga kering yang bercampur dengan debu dan abu. Aroma yang dulu hanya ada di kamar terlarang itu. Ia tidak pernah menceritakan mimpi-mimpi itu kepada siapapun. Bukan karena takut dikira berlebihan, tapi karena ia sendiri tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Ia hanya bangun, duduk di ranjang, dan menggenggam tasbih kecil yang diberikan ibunya. Setiap selesai salat malam, Aisyah selalu mengucap doa yang sama. Bukan doa untuk kekayaan, bukan untuk prestasi, bukan juga untuk beasiswa baru. Ia hanya ingin hidup tenang. Ia ingin bisa tidur tanpa merasa diawasi. Ia ingin bisa melupakan lorong gelap, pintu kayu berat, dan suara langkah yang selalu datang, tanpa wujud. Di dalam hatinya Aisyah tahu ia tidak akan pernah tahu apa sebenarnya yang disembunyikan di balik kamar itu. Ia tidak ingin tahu, dan ia berharap tidak pernah lagi harus berhadapan dengan apapun yang terkait dengan rumah itu. Namun bayangan itu tetap tinggal. Suatu malam, saat sedang membereskan buku di rak kecilnya, Aisyah tanpa sadar menoleh ke sudut kamar. Tidak ada apa-apa di sana. Tapi hatinya langsung berdebar. Ia tahu itu hanya reaksi bawah sadar. Tapi rasa itu nyata. Perasaan bahwa ia pernah ada di tempat yang salah, di saat yang salah, dan menyaksikan sesuatu yang tidak seharusnya ia lihat. Ibunya pernah bilang, kalau melihat sesuatu yang bukan milik kita, jangan disimpan di hati, tapi doakan supaya tidak ikut pulang. Tapi yang dilihat Aisyah bukan sekadar pemandangan. Ia melihat sisi kehidupan yang tidak pernah ia bayangkan. Dan meski sudah jauh, jejaknya tetap tertinggal. Pagi itu, Aisyah duduk di depan jendela kamar. Matahari menyinari atap-atap seng tetangganya. Di kejauhan terdengar suara anak-anak kecil bermain kelereng. Di seberang jalan, ibu penjual bubur sedang membuka lapaknya. Semua terasa seperti kehidupan yang ia kenal, yang ia cintai, dan yang selama ini ia rindukan. Namun ketika angin berhembus pelan dan tirai tipisnya sedikit terangkat, Aisyah menatap langit. Di sana tidak ada apa-apa, tapi dalam pikirannya, ia melihat pintu tua yang masih tertutup rapat di ujung koridor. Dan ia tahu, kamar itu mungkin sudah terkunci kembali, tapi tidak dengan yang tertinggal di dalam dirinya.